Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Dermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajari kalian cara menggunakan API autentikasi yang sudah kita buat sebelumnya di kelas membuat API login dan register menggunakan Laravel dan JSON Web Token ya teman-teman. Nah, di sini akan kita implementasikan menggunakan React.js ya. Nah, kita lihat di sini, kita lihat kelasnya. Nah, misalkan kalian tidak menemukan kelasnya, bisa kalian cari di sini, tulis aja mungkin JWT ya. Nah, setelah itu kalian klik aja. Nah, nanti kalian bakalan menemukan kelas ini. Nah, bisa kalian download source code-nya. Sebelum kalian download, kalian kalian login dulu. Nah, misalkan kalian mau tahu penjelasan cara pembuatan API-nya, bisa kalian tonton video ini. Karena karena di video kali ini kita tidak akan menjelaskan cara pembuatannya, karena kita akan berfokus ke React.js-nya teman-teman. Nah, apa yang akan kita buat nanti? Nah, kita akan buat tampilan login dan register secara sederhana. Di sini kita akan buat tampilan halaman login dan register secara sederhana, yang pastinya sih kita lebih memfokuskan ke fiturnya, ke fungsinya ya teman-teman. Untuk masalah tampilan terserah teman-teman, bisa kalian custom sendiri atau kalian styling sendiri lah ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Ketika saya klik login, seperti ini ya tampilan loginnya. Ketika saya klik register, tampilan registernya pun juga seperti ini. Dan di sini juga untuk validasinya juga sudah real time ya teman-teman. Dan juga setelah kita berpindah halamannya pun juga sudah tidak ada refresh sama sekali gitu. Nah, misalkan di sini saya login dulu. Coba saya di sini register ya. Saya buat di sini user 2 ke user kedua. Saya buat aja di sini mungkin user@example.com. Saya buat di sini passwordnya sembarang, saya klik daftar. Nah, ini emailnya sudah ada ya teman-teman. Jadi saya buat di sini user kedua. Saya buat di sini password, saya buat di sini password. Saya klik daftar. Nah, sudah berhasil ya. Nah, setelah itu kita langsung saja loginkan atau masukkan akun kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat aja di sini user2@example.com. Tulis aja di sini password, mungkin sembarang aja ya. Kita klik masuk. Nah, dia bakalan muncul alert ya di sini. Nah, untuk informasi errornya bisa kalian custom aja nanti. Tenang saja, di video akan saya jelaskan. Di sini coba saya buat passwordnya secara benar, atau coba saya buat di sini dia kosong ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, coba saya sekarang buat secara benar, user@example.com. Saya buat password, saya klik di sini masuk. Nah, langsung dimunculkan di sini nama usernya yang sedang login. Nah, misalkan kalian mau masuk ke halaman login, tidak bisa teman-teman, atau ke halaman register. Di sini saya ketikkan. Nah, nggak bisa juga ya, dia langsung meredirect ke halaman home gitu. Saya keluar di sini, setelah itu saya buka halaman home. Tidak bisa juga karena dia harus login dulu teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Nah, di sini saya sudah download API kita, atau lebih tepatnya source code-nya ya. Nah, di sini untuk download source code-nya, teman-teman pergi aja ke classferry.com. Setelah itu nanti teman-teman kunjungi aja yang nama kelasnya itu API login dan register menggunakan Laravel dan JWT atau JWT ya, atau JSON Web Token. Setelah itu kalian lihat aja kelasnya. Nah, kalian harus pastikan dulu kalau kalian itu sudah login ya. Nah, setelah login nanti kalian bakalan bisa download source code-nya. Tenang saja, ini free ya teman-teman. Setelah di-download, nah, di sini saya sudah download. Setelah itu tinggal saya ekstrak aja di sini. Saya ekstrak seperti ini. Nah, setelah diekstrak, saya rename aja jadi namanya itu backend ya. Nah, setelah itu saya lemparkan aja. Nah, saya jalankan di sini Composer installnya ya. Composer install. Oke, kita tunggu saja, ini tidak akan lama. Sambil menunggu mungkin kita bisa persiapkan untuk project React-nya ya. Atau kita buka dulu di Postman di sini. Nah, di sini saya sudah buat sudah buka Postman-nya. Nah, langsung saja kita buat request di sini atau create collection ya. Saya buat aja namanya itu Laravel JWT. JWT seperti ini aja. Nah, kita pergi ke text editor lagi. Nah, sudah selesai ya. Sekarang saya clear aja biar lebih enak dipandang. Sekarang saya close. Di sini kita perhatikan di sini di bagian app, bukan di app tapi lebih tepatnya di bagian roots di web.php. Bukan di root, bukan di web.php tapi lebih tepatnya di API. Nah, di sini saya sudah buatkan API untuk register, login, logout, refresh tokennya juga, dan di sini juga ada me ya. Nanti kita akan pakai. Nah, sekarang setelah itu kita coba lihat di bagian controllernya. Nah, di sini sekarang kita coba dulu ya. Sebelum dicoba, teman-teman harus koneksikan dulu ke database teman-teman ya. Ini saya buat aja file baru namanya .env. Nah, ini kan ada env example. Kalian copy aja.
Saya pastekan di sini. Setelah itu, mana dia? Nah, di sini saya buat aja namanya itu root. Setelah itu di sini saya buat aja namanya Laravel Jot app ini aja ya, seperti ini. Di portnya saya buat 8889. Tergantung port teman-teman ya. Ya, biasanya sih pakai 3306 ya. Cuman saya di sini menggunakan 8889 karena saya ada custom port di sini, teman-teman. Oke, tenang saja, kalian sesuaikan aja. Nah, setelah itu saya close. Jangan lupa jalankan PHP Artisan Key Generate. Oke, supaya Laravelnya bisa dijalankan. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya mau buka database saya. Di sini kayaknya saya kasih nama database-nya backend aja lah ya. Jadi di env-nya saya ganti lagi nih. Saya ganti jadi backend mungkin ya. Nah, ini saya close saja terminalnya dan env-nya. Sekarang kita pergi lagi ke SQL Pro-nya. Di sini terserah kalian intinya mau pakai PHP admin bebas. Di sini saya pakai SQL Pro biar lebih simpel aja dibaca database-nya ya. Nah, ini kan masih kosong nih tabelnya. Sekarang kita jalankan migrate PHP Artisan migrate. Oke. Setelah itu kita cek lagi ke SQL Pro atau database kita. Di sini kita sudah mendapatkan table users. Tenang saja, yang lainnya diabaikan aja. Kita fokus ke table usernya aja ya. Sekarang saya mau pergi ke Postman. Nah, di sini kita buat request baru. Saya buat ini post. Kalian perhatikan di rootnya. Di sini ada register, login, logout, refresh, dan me. Saya ambil aja yang register ya sama login. Di sini saya buat lagi add request. Saya mau buat di sini register. Di sini login. Ada juga logout dan juga ada me. Oke, sekarang kita ke register dulu. Ini saya ganti jadi post. Setelah itu kita jalankan PHP Artisan Serve kita atau lokal server kita Artisan Serve seperti ini. Nah, kita copy aja. Kita pastekan di sini. Kalian lihat lagi, harus lebih teliti ya teman-teman. Di sini kita menggunakan API, ya kan? Jadi maka dari itu lebih tepat di sini kita buat rootnya di API ya. Maka dari itu secara otomatis root kita harus diawalkan dengan API. Prefix pertamanya. Prefix kedua itu harus menggunakan out. Jadi di sini saya buat out. Nah, kalian lihat lagi di sini. Di sini kita buat URL-nya register ya. Nah, sekarang kita buat di sini register. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke body form data ini. Kalian perhatikan apa aja isi yang dibutuhkan atau form apa aja yang dibutuhkan. Ada name, email, dan password. Oke. Nah, di video saya tutorial tentang pembuatan API-nya itu tidak mencantumkan password konfirmasi ya. Jadi saya buat aja di sini confirm ya. Saya tambahkan. Saya buat di sini confirm. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ke bagian sini. Kita buat aja sini name, yang kedua email, yang ketiga password. Ini saya kebawakan lagi. Saya buat ini password. Yang ketiga ini password confirmation. Nah, setelah itu kita cek lagi, benar ya seharusnya name, email, dan password. Kita buat di sini misalkan saya buat Ferry Dermawan aja. Terus di sini kita buat ferry@example.com. Saya buat di sini password. Atau saya kosongkan dulu deh semuanya ya. Mungkin lebih baik seperti itu. Atau kita buat dulu deh password 123. Nah, di sini saya kosongkan dulu. Apakah bekerja? Kita send sekarang. Oke, berhasil ya. Kita mendapatkan error atau validasinya ya. Nah, di sini kita centang lagi apakah bekerja. Seharusnya nanti dia bakalan muncul password konfirmasi ya. Password konfirmasinya itu tidak valid. Kita coba sekarang. Di sini ada kesalahan. Kita cek lagi. Seharusnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita cek lagi. Oke, berhasil ya. Password konfirmasinya tidak sama gitu. Sekarang kita buat di sini password. Kita send. Oke, pendaftaran berhasil. Sekarang kita cek ke database atau ke table kita. Oke, berhasil di inputnya. Sekarang kita coba login. Kita pergi ke sini. Ini jangan lupa di save di bagian registernya. Jadi kita tidak butuhkan lagi ya. Jadi kita close aja. Oke, di loginnya kita buat. Sebelumnya kita copy dulu deh. Lebih bagus. Ini kenapa hilang dia? Oke, seharusnya nggak hilang dong. Yaudah deh kita copy lagi deh di sini. Apa tadi? API out register, ada body, form data, dan name, ada email, ada password, dan ada password confirmation seperti ini. Nah, sekarang kita save, saya close, cek lagi. Oke, tidak hilang ya. Sekarang kita copy ini, kita buat di login. Kita coba. Sekarang ini diganti menjadi login. Ingat, kita perhatikan di codingan kita. Nah, di sini dia membutuhkan email dan password. Oke, kita coba email. Bukan di params, tapi di body, form data, email, dan
password. Coba saya buat kosong dulu, apakah bekerja? Oke, bekerja ya. Sekarang saya coba buat di sini user@example.com. Seharusnya di sini ada validasi ya teman-teman, ya kan? Maka dari itu kita buat validasinya. Ini kita copy aja, kita pastekan di sini. Nah, emailnya harus diisi dan dia itu harus email. Gak perlu unik karena kan kita bukan mendaftar ya. Tidak perlu konfirmasi password. Sekarang kita coba lagi, kita send. Oke, berhasil. Nah, di sini kita buat aja very@example.com. Saya buat di sini password. Oke, kita send sekarang. Nah, kita berhasil dapatkan token ya. Nah, sekarang kita copy, kita coba di me dulu ya sebelum ke logout. Kita pergi di ini, jangan lupa di save dulu. Nah, ini di copy aja, kita pergi ke me. Oke, rupanya dari tadi kita ngodingnya di me ya teman-teman, di bagian register, makanya ini terisi. Oke, kita hapus aja dulu. Ini dibuat post aja karena kita buat post requestnya atau metodenya ya. Nah, di sini yang di me ini apa yang dibutuhkan? Coba kita cek. Oke, di mana dia? Nah, ini dia. Nah, sekarang untuk yang me ini dia cukup tambahkan aja. Kita pergi ke header. Ini di bagian bodinya udah aman ya, udah kosong semua di bagian header. Di bagian authorization pergi ke bearer token, pastekan token yang kita loginkan tadi. Kita copy aja. Setelah itu kita pergi ke sini, kita buat ngasal dulu apakah berhasil bekerja. Oke, kita coba. Di sini ada kesalahan. Coba kita lihat di sini. Oke, coba saya buat di sini di bagian header, saya buat sini accept content application JSON. Nah, coba sekarang saya send lagi. Ada masalah lagi nih teman-teman. Apa ya masalahnya? Kita copy dulu, kita buat lagi di sini. Seharusnya tidak ada masalah sih. Coba kita pergi ke body. Oke, ini kita buat down dulu ya. Oke, kita send lagi. Dia ada masalah teman-teman di sini. Coba kita cek lagi ya. Seharusnya tidak ada masalah ya. Kita cek lagi. Ingat, ini harus bertoken. Headernya aman. Params-nya nggak ada. API out di bagian authorization. Coba saya buat di sini. Benar sih. Apa ya kesalahannya? Coba saya pakai params ya teman-teman. Tidak pakai ini no out. Saya buat di params. Saya buat di sini token. Sama saya pasang di sini. Saya send. Ada kesalahan dia. Oke, saya tahu masalahnya apa teman-teman. Kalian perhatikan di bagian sini saya buat Laravel JWT time on design. Kita pergi ke sini, kita coba cek di quick start ini. Di Laravel installation lebih tepatnya. Coba kalian perhatikan, dia harus mengenerate jot secretnya ya teman-teman. Kita copy aja, saya pastekan di terminal. Buka tab baru ya teman-teman terminalnya. Saya buat di sini, saya enter. Oke, besok kita buat ya teman-teman. Oke, ternyata saya kelupaan membuat secret jotnya ya. Nah, sekarang kita coba lagi di bagian sini. Sebelum itu saya save dulu. Ini saya ganti jadi me. Nah, sekarang saya send lagi. Seharusnya muncul teman-teman. Tidak muncul juga. Oke, saya tahu masalahnya apa. Kalian buat aja di sini headers. Saya buat sini accept menjadi application JSON. Oke, sekarang kita ulangi lagi send. Seharusnya kita berhasil dapatkan ya. Nah, ini kan tidak berhasil, tidak ada tokennya gitu. Kita login lagi, kita send. Kita dapat lagi tokennya, kita copy, kita pastekan di sini. Saya send lagi. Seharusnya kita dapat data usernya teman-teman. Nah, ini kan menggunakan params. Coba kita hidden atau kita hapus saja. Coba saya buat di sini di bagian auto region. Saya buat di bearer token. Saya pastekan token saya send sekarang. Dapat juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba di logoutnya. Nah, untuk di logoutnya kita copy aja dulu ini. Saya pastekan di sini. Saya ganti jadi logout. Nah, setelah itu saya buat di sini di post. Coba kita perhatikan di out sini, di logout. Nah, kita lihat di bagian sini. Nah, tidak ada apa-apa. Cuman coba kita buat di bagian sini token. Setelah itu saya pastekan token yang di sini. Saya copy, saya pastekan di sini. Coba kita cek. Oke, berhasil logout. Coba kita jalankan lagi tokennya, apakah berhasil kita dapat data usernya. Oke, berhasil ya di sini untuk fitur logoutnya. Di sini saya save aja. Oke, setelah itu ini juga saya save. Nah, sekarang akan kita coba implementasikan menggunakan React.js. Nah, di sini kita coba
close saja. Kita buka di bagian sini react.js.org. Oke, nah di sini untuk di dokumentasinya kita cek di bagian sini. Nah, kita copy aja sebenarnya ya kan. Nah, setelah itu yang untuk out React.js ini kita coba panggil di terminal cd sites class very tutorial outs React.js, enter saja. Nah, kita instalkan di sini ya teman-teman. Sekarang ini saya clear dulu, saya pastekan di sini. Sorry, ini Ctrl C dulu. Seharusnya kita buat dulu nama projectnya teman-teman. Nama projectnya kita buat apa? Kita buat aja front end di sini ya. Kita enter saja. Ditunggu saja, ini tidak akan lama. Nah, di sini instalasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita jalankan aja npm start seperti ini. Oke, di sini kita lupa berpindah ke folder projectnya teman-teman. Di sini kita coba cd front end ya. Nah, sekarang kita jalankan npm start. Oke, ditunggu saja. Nah, sambil menunggu kita coba buka tab baru ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah persiapkan aja terminal kosong seperti ini aja ya. Karena kalau yang ini tuh khusus terminal untuk menjalankan front end kita gitu atau React.js-nya. Nah, sebelum itu kita install dulu React router kita pergi ke bagian sini ke browser React router. Nah, di sini kita pergi ke reactrouter.com ke dokumentasinya. Di sini React routernya sudah versi 6 ya teman-teman. Cukup banyak perubahan ya menurut saya, terutama di bagian ya pasti kalian pernah dengar istilah use history atau use history post gitu ya. Itu udah tidak ada lagi teman-teman di sini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita coba ke installationnya. Kita pakai npm aja. Kita copy aja ini. Setelah itu kita pergi ke terminal. Saya pastekan aja di sini. Sorry, sepertinya belum copy ya. Copy, pastekan di sini. Di enter saja. Ditunggu saja. Ini tidak akan lama. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita coba buka ke text editor. Cukup banyak ya tab kita yang kita buka. Ya, kita rapikan dulu lah di sini. Pertama ada Postman, ada database. Di sini ada untuk ya kita buat aja di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita rapikan dulu project atau file-file yang tidak kita butuhkan ya. Nah, di sini kalian sisakan aja app.js, index.js dan index.js. Oke, yang lainnya dihapus saja. Ini dihapus karena ya kita fokus saja ke tutorial ya teman-teman. Yang lainnya kita abaikan aja. Ini juga kita hapus. Ini juga. Oke, di sini juga kita hapus untuk app CSS-nya. Nah, kita pergi ke index.js. Ini pasti bakalan ada error ya teman-teman. Kita cek aja ke browser ini. Oke, kita rapikan dulu tab-tab kita. Nah, di sini. Nah, ini ada banyak nih errornya teman-teman. Nah, ini ya kita rapikan aja. Ini tidak kita butuhkan. Setelah itu di sini ya sudah cukup ya. Di bagian app.js-nya kita cek di sini. Ini kita buat div aja ya dulu. Kita buat div aja, kita buat aja di sini heading 1 mungkin. Heading 1 kita buat aja hello world. Ini tidak ada. Dan oke, ya ini tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi apa lagi yang error. Oke, di bagian index.js ini tidak ada. Sekarang kita cek ya, berhasil ya. Kenapa hanya hello saja yang muncul di sini? Oh ya, karena memang kita buat hello doang ya. Oke, sekarang kita install Bootstrap ya teman-teman. Kita pergi ke getbootstrap.com. Nah, di sini kita buka dokumentasinya, kita copy. Kita nggak usah pakai CD nih, kita install aja. Di sini kan kita copy aja ya, kita menggunakan Bootstrap 5.2 yang versi betanya ya. Sekarang kita pastekan ke terminal, kita enter saja. Tunggu saja, ini tidak akan lama. Oke, instalasi sudah selesai ya. Kita clear aja biar rapi. Ini langsung saja kita buat atau kita import, lebih tepatnya import Bootstrap. Apalagi di sini di bagian this ada CSS dan ada bootstrap.min.css. Oke, setelah itu kita buat halaman di sini. Kita buat folder baru namanya page aja ya. Nah, nanti kita buat aja ada halaman welcome.js. Ada apa lagi? Ada halaman login.
ada halaman register, ada halaman welcome. Welcome udah ada, tapi home lebih tepatnya. Nah, home ini nanti ketika kita sudah login, kita akan pergi ke home ini teman-teman. Nah, sebelum itu kita pergi ke bagian app.css ini. Mungkin nanti deh. Kita buat dulu function aja dulu. Kita buat aja function di sini. Sebelum itu kita import aja dulu. Sini import React seperti ini. Kita buat aja di sini home. Nah, setelah itu kita buat export defaultnya default home. Jangan lupa returnnya di sini. Nah, kita buat div, ingat. Nah, setelah itu ini kita buat aja halaman home. Heading 1 home. Kita copy aja ini, kita pastekan di bagian login. Ini kita ganti jadi login. Save aja, saya paste di sini. Saya buat ini register. Saya buat di sini welcome. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagian sini. Tidak terjadi apa-apa ya, teman-teman. Kita lihat lagi di sini di bagian app.css. Nah, di sini akan kita custom dulu. Di sini kita buat roots. Jangan lupa seperti ini. Nah, di dalam roots itu ada apa aja? Ada. Oke, ini saya rapikan dulu. Root. Ingat ya teman-teman, root sama root ini beda ya. Ini kita import juga seperti ini. Oke, sudah diimport. Setelah itu di sini kita tambahkan property path untuk welcome-nya. Welcome. Nah, ini kita copy paste saja. Ini diganti jadi login. Ini login. Yang ini register, kita buat di sini register. Yang ini juga kita buat home. Ini juga kita buat home. Oke, sekarang coba kita lihat. Oke, ada masalah ya di sini teman-teman. Jangan lupa diimport ya. Import. Ini juga kita import. Yang ini juga kita import. Oke, sekarang kita coba cek. Tidak ada terjadi apa-apa. Kenapa begitu? Karena root C ini tuh belum bekerja gitu. Jangan lupa kita pasang browser routernya teman-teman. Ini kita masukkan aja browser router. Jangan lupa diimport di atasnya. Masukin aja app-nya di dalam. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Seharusnya kita berada di halaman welcome. Coba saya buat di sini login. Oke, tidak terjadi apa-apa. Ini dia kesalahannya teman-teman. Ini seharusnya elemen ya. Saya typo teman-teman rupanya. Oke, sekarang kita cek ke browser. Oke, sudah berhasil. Di sini kita buat login, berhasil juga. Register, berhasil. Home, oke, berhasil. Dan bootstrap kita pun juga berhasil dijalankan. Coba kita inspect apakah ada masalah di bagian konsolnya. Oke, di sini aman ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba buat tampilan home-nya secara basic dulu ya. Kita buat card aja lah dulu ya. Kita buat semuanya ke tengah card-nya. Di bagian welcome. Nah, di sini saya mau buat container deh. Class name container. Setelah itu saya buat aja di sini paragraf. Paragrafnya itu saya buat, saya buat aja lorem aja ya, lorem 10. Sorry, ini tidak bisa. Dia harus di HTML ya teman-teman. Saya cari file HTML di sini. Nah, di sini saya buat aja lorem 15 atau 25 deh, 26. Saya copy aja, saya hapus lagi. Saya pergi ke bagian welcome, saya pastekan di sini. Oke, sekarang kita coba lihat welcome kita. Oke, ini saya matikan dulu untuk responsive mobile-nya. Oke, sesuai yang kita inginkan. Tapi di sini dia seharusnya ke tengah ya teman-teman. Maka dari itu di bagian row-nya ini saya buat aja. Nah, ini cukup sulit dibaca, jadi saya buat aja word wrap. Nah, di sini di bagian row-nya saya buat aja justify content center. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi ke tengah ya. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk halaman yang lainnya. Ini kita copy aja. Ini heading satunya tidak perlu lagi ya. Kita copy aja. Saya pastekan di bagian home juga. Di sini kita buat aja home. Di bagian loginnya juga saya buat di sini login. Di sini juga saya pastekan. Saya buat di sini halaman register. Setelah itu kita cek sekarang. Ini halaman welcome, bagian home aman. Register aman, bagian login juga aman. Oke. Nah, di sini kita langsung saja buka bootstrap.com. Nah, setelah itu kita pergi ke dokumentasinya, kita buka aja form ya. Form seperti ini. Setelah itu kita
kita copy aja, mungkin salah satunya form ini ya, email ini. Ya sebenarnya bisa kita buat sendiri sih, cuman ya udahlah, kita ambil yang kita butuhkan aja teman-teman. Di sini kita pergi ke login ya, ke login. Setelah itu di sini saya mau buat form seperti ini. Form seperti ini. Nah, di sini langsung saja saya copy paste saja. Nah, ini juga saya rapikan dulu ya. Dan juga yang untuk kelas ini saya ganti menjadi class name. Nah, ini yang for ini sih seharusnya kita nggak, ya boleh-boleh aja sih kita buat, tapi ya oke lah, kita buat aja di sini email. Ini inputnya jangan lupa kita buat seperti ini. Yang ini kita buat aja alamat email ya. Kita pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Alamat email. Oke, sekarang kita coba lihat ke browser. Nah, sesuai yang kita inginkan. Ini saya rapikan dulu tab saya. Nah, sekarang kita copy lagi. Saya pastekan di sini, saya pastekan lagi di sini. Nah, ini tipenya saya buat teks aja lah ya, biar kelihatan errornya. Kalau email nih, kalau inputan ini tuh wajib email gitu. Nah, ini juga saya buat tipenya teks. Yang ini juga teks. Ini saya ganti jadi nama atau name lebih tepatnya. Ini nama lengkap. Di sini saya buat aja tulis nama lengkap. Nah, setelah itu di sini saya buat password atau kata sandi aja lah. Kita buat kata sandi. Di sini kita ganti jadi password. Oh iya, seharusnya ini password ya teman-teman. Nah, yang ini kita ganti jadi bintang 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita copy lagi. Oh sorry teman-teman, ini seharusnya di bagian registernya. Ya udahlah, kita buat aja dulu. Kita buat sini button, tipenya itu submit, btn primary. Oke, tidak bisa ya. Ya udah deh, kita buat manual aja. Kita buat sini button, class name, btn primary, tipenya submit. Seperti ini kita buat masuk. Ini kita copy aja. Kita pastekan ke bagian register. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita word wrap ya, biar lebih enak dilihat. Oke, nah setelah itu ini kita ganti jadi daftar. Nah, di bagian loginnya kita hapus ini. Ini kita hapus. Yang ini juga kita hapus. Nah, setelah itu di bagian register lagi kita kembali ke sini lagi. Jangan lupa di word wrap biar lebih enak dilihat. Nah, di sini kita ganti jadi password confirmation. Ini kita ganti jadi password confirmation. Oke, nah sekarang kita coba buat fungsi register dulu deh ya. Nah, kita pergi ke atas ini. Seperti biasa, kalau menggunakan React ya, kita buat state dulu ya. Nah, di sini kita buat aja cons. Kita rapikan dulu ya, biar lebih enak dilihat. Kita buat cons di sini. Jangan lupa kita buat aja name. Setelah itu set name seperti ini ya, seperti biasa use state. Nah, setelah itu kita buat aja ini kosong. Di sini kita copy paste saja. Ini email, ini password confirmation. Oke, nah ini kita ganti jadi email, ini password, dan yang ini password confirmation. Oke, sekarang kita ke bawah lagi, kita definisikan state untuk validasinya ya, validasi. Nah, kita buat aja ya, kita copy aja sebenarnya di sini. Ini saya ganti jadi validation. Ini kita buat aja set validation. Nah, nanti kan kita ada banyak nih. Ada nama, email, kata sandi, ulangi kata sandi. Nah, maka dari itu ini kita buat array ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu di bawahnya kita buat, di sini kita buat definisi navigate-nya. Nah, kita buat aja sini cons navigate. Setelah itu kita buat aja use navigate. Jangan lupa diimport di atasnya. Setelah itu kita buat lagi di bawahnya, mungkin langsung saja deh, kita langsung buat register handler. Nah, di sini kita buat aja asynchronous. Setelah itu di bawahnya kita jangan lupa pasang prevent default seperti ini. Oke. Di bawahnya kita inisiasikan dulu form datanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita buat aja cons form data sama dengan new form data. Oke. Setelah itu kita panggil form datanya. Form data append. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, append ini dia bawaan dari JavaScript ya, teman-teman. Ini kita buat name. Kita buat aja
seperti ini biar cepat. Email, password, ini password confirmation, yang ini kita ganti jadi password confirmation seperti ini. Nah, langsung saja kita buat Axiosnya. Await seperti biasa, Axios, postnya apa? Kita copy aja yang dari Postman. Kita pergi ke Postman sekarang. Nah, di bagian register ini kita copy aja, kita pastekan di sini. Langsung kita masukkan form datanya. Oke, nah setelah itu apa yang terjadi? Jika berhasil, langsung saja kita navigate ke login ya. Ini navigate ke login. Jika tidak, else pula sih. Jadi keingat PHP teman-teman. Di sini seharusnya ada kesalahan. Ini seperti ini. Nah, terus kita buat catch di sini. Nah, jika error, apa yang terjadi? Nah, kita console log dulu ya teman-teman. Apa hasilnya? Kita console log aja. Error response seperti ini. Oke. Sekarang kita coba masukkan register handlernya di bagian form sini. Kita buat aja on submit register handler seperti ini. Ini kenapa jadi seperti ini? Oke, sekarang kita coba. Apa yang jadi masalah di sini? Use state-nya jangan lupa diimport ya teman-teman di atas sini. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita coba. Oke, Axios-nya pun juga belum kita import di bagian sini. Oke, saya lupa. Di sini saya belum menginstal Axios-nya ya teman-teman. Kita buka aja Axios GitHub. Kita ambil ini. Ingat ya di github.com Axios ini. Kita pergi ke bawah, kita lihat. Ya seperti ini ya teman-teman sebenarnya. Kita install di terminal. Jangan lupa nanti ketika setelah npm installnya selesai, nanti kita langsung refresh lagi ya terminal kita di bagian sini. Oke, ini kita refresh lagi. Oke, npm start lagi. Nah, sekarang kita pergi ke text editor. Ini saya clear aja. Saya close ini. Nah, kalian perhatikan di sini. Sebelum kita testing, jangan lupa kita buat di sini on change-nya teman-teman. Value ininya dari name on change. Nah, setelah itu kita buat di sini eventnya set name target value. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama. Kita copy aja, kita pastekan di bagian sini mungkin. Ini kita ganti jadi email, ini jadi email. Oke, yang di sini juga. Oke, di sini kita masukin ini password. Yang ini kita ganti jadi password, dan yang ini juga ganti jadi password confirmation. Ini jadi password confirmation. Oke, sekarang kita coba. Oke, aksesnya belum kita import seperti ini. Oke, ini ya teman-teman yang kita import. Oke, sekarang kita save, kita lihat ke browser. Kita pergi ke register. Nah, sekarang kita coba. Kita inspect. Perhatikan di sini, di bagian konsolnya ada masalah nih. Nah, ini kita ada masalah kita di sini ada error ya. Property for-nya tidak valid gitu di React.js-nya. Jadi di sini kalian perhatikan for ini kita ganti jadi HTML4 seperti ini. Setelah itu di bagian registernya juga kita ganti yang ini, kita ganti jadi HTML4. Oke, sekarang kita coba refresh. Seharusnya konsol kita aman ya sekarang. Nah, sekarang kita coba pergi ke register seperti ini. Nah, sekarang kita coba klik daftar. Kita cek ke konsol, tidak terjadi apa-apa. Oke. Kita klik register lagi, kita klik daftar, tidak terjadi apa-apa. Dia malah jadi ke login teman-teman. Nah, ini sebenarnya kesalahan API saya teman-teman. Coba kita pergi ke text editor di bagian backend. Ini cukup jauh ya perjalanannya. Jadi kita pindahkan tabnya lebih dekat. Nah, kalian perhatikan di bagian register. Nah, apa yang salah di sini teman-teman? Yap, benar sekali. Di sini seharusnya kita kasih aja error 422 ya teman-teman. Ya, buat kalian yang belum tahu apa kode error 422, coba kita cek ke Google. Apa tuh 422? Kode error. Nah, pokoknya dia tuh server tidak akan bisa memproses request kita gitu. Nah, jadi saya buat aja errornya itu 422 gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke register lagi. Nah, sekarang saya klik daftar. Nah, dia tidak ke redirect ke login teman-teman. Sekarang kita cek di sini. Nah, dia
muncul validasi kita di sini teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal ambil aja validasinya. Caranya kita pergi ke bagian register kita word wrap aja biar lebih enak dilihat, view word wrap. Oke. Nah, di sini langsung saja kita buat validasinya. Sebelum itu, kita set dulu validasinya di sini. Ya kan? Kita kan sudah buat nih, set validation. Nah, maka dari itu langsung saja ini saya buat error response data. Oke. Nah, sekarang kita ke bawah lagi. Nah, di sini langsung saja kita buat validation name. Nah, setelah itu kita buat aja di sini isinya itu saya buat teksnya itu kecil. Saya buat sini kelas name. Nya itu apa? Text danger. Kalau di Bootstrap ini jadi warna merah ya tulisannya. Nah, langsung kita isi. Apa isinya? Ya, validasinya. Validasi dari mana? Validasi dari name. Ingat, dia arraynya 0 ya, atau indeks yang ke 0. Lakukan hal yang sama seperti yang lainnya. Kita paste aja. Nah, untuk yang password confirmation tidak perlu kita masukkan. Kenapa? Karena nanti errornya itu bakal muncul di bagian password ya teman-teman. Maka dari itu ini saya buat aja password ini email. Nah, sekarang kita coba lakukan lagi. Di sini kita klik daftar. Oke, berhasil kita munculkan ya validasinya. Sekarang kita coba masukkan. Saya buat di sini coba saya buat di sini user kedua lah. User kedua, saya buat sini user 2 @example.com. Saya buat password. Oke, user pertama deh. Saya buat sini password. Passwordnya itu saya buat sembarang yang keduanya. Saya klik daftar. Nah, ini tidak jadi apa-apa teman-teman. Saya tidak tahu masalahnya apa. Coba sekarang kita cek ke register. Di bagian sini tidak terjadi apa-apa. Cuman kita lihat dulu teman-teman di bagian backend-nya ya. Kita cek di sini. Passwordnya harus sama dengan password confirmation. Oke, ini seharusnya tidak benar ya. Coba kita console log lagi errornya. Ingat, untuk mencek error itu lebih baik kita menggunakan console ya teman-teman. Kita buat console log seperti ini. Nah, sekarang kita klik lagi. Kita lihat hasilnya. Oke, passwordnya harus sama ya dari password confirmation-nya. Sekarang kita lihat di bagian sini. Oke, seharusnya ini kita buat name ya. Ini email ya teman-teman. Ini password. Oke, sekarang kita ulangi lagi. Nah, hasil muncul ya password confirmation-nya tidak sama dengan password yang pertama. Oke, sekarang kita buat secara benar. Saya buat sini password. Sekarang saya klik daftar. Oke, berhasil ya. Kembali ke login. Sekarang kita cek ke SQL Pro kita atau database kita. Seharusnya ini muncul teman-teman datanya. Oke, berhasil kita input datanya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan fungsi login atau sekarang kita buat fungsi login ya teman-teman. Kita pergi ke front end. Oke, ke front end. Nah, ini kita copy aja ya teman-teman biar tidak lama. Kita copy, kita pastekan di bagian sini dan di sini juga. Ini kita buat aja email. Ini email, yang ini password, dan yang ini password. Kita copy juga di bagian sini. Ini kita copy, kita pastekan juga ke login. Oke, kita pastekan ke bagian login. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa value-nya kita copy juga. Oke, sudah. Sekarang lakukan hal yang sama seperti di email ini untuk di passwordnya. Sekarang kita copy juga. Kita copy aja dari value. Kita copy seperti ini. Kita pastekan di bagian sini aja deh. Oke, seharusnya sudah cukup ya untuk bagian sininya. Nah, sekarang kita coba buat fungsinya di bagian sini. Oke, kita cek di sini. Di bagian register kita copy aja hal yang sama. Kita copy ini. Oke, di bagian sini kita pastekan. Kita rapikan dulu. Jangan lupa validasinya kita copy juga. Saya pastekan di sini. Dan juga untuk navigate-nya juga kita copy. Kita pelan-pelan copy-nya teman-teman. Jangan sampai semuanya kita copy. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita modifikasi. Kita copy aja deh sepertinya semuanya. Nah, ini kita ganti aja jadi login handler, ya kan? Nah, seperti biasa ini udah benar. Ini namanya tidak butuh. Password confirmation pun juga tidak butuh. Nah, ini kita ganti jadi login. Nah, sekarang di bagian sini kita lakukan response. Nah, setelah itu kita set navigate ke home. Nah, setelah itu kita simpan tokennya yang dari respon ini di local storage seperti ini. Set item token response
response data. Coba kita lihat di bagian sini login akses token ya teman-teman. Maka dari itu di sini saya buat akses token. Oke. Nah, mungkin biar lebih pastinya kita console log juga deh. Console log. Oke. Nah, setelah itu ini kita rapikan dulu deh. Nah, sekarang kita pergi ke catch. Jika ada error, maka kita buat validasinya di sini. Oke, sebenarnya udah cukup sih di sini. Cuman kita copy aja ini, kita pastekan di bagian sini. Oke, on submit, pastekan seperti ini. Ada masalah nih sepertinya. Oke, tidak ada masalah ya. Sekarang kita coba sebelum itu kita lakukan dulu import. Ya, ini kita import, kita copy aja deh. Kita pastekan di sini. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Apa masalahnya ini? Oke, ini tidak boleh 2. Kita refresh lagi. Oke, Axios-nya tidak ditemukan di bagian sini. Kita cari Axios. Lah, ini kenapa tidak ada Axios ya teman-teman? Apakah kita import ya Axios-nya? Oke. Nah, ini kita import aja dah. Kita import. Oke, di atas Axios-nya, lupa saya scroll ke atas teman-teman. Sekarang kita coba login kan. Sekarang kita tulis di sini sembarang dulu. Saya klik. Oke, tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini dia muncul validasi error teman-teman. Seharusnya kan dia munculnya di bawah sini ya. Untuk misalkan emailnya dan passwordnya tidak cocok gitu. Ya munculkannya di validasi email sebenarnya ya. Cuman saya di sini buat dia tuh berbeda gitu teman-teman. Maka dari itu ya kita buat aja deh alert ya mungkin. Kita buat aja di sini alert. Nah, setelah itu kita copy aja yang ini, yang danger. Nah, kita pastekan di atasnya aja. Di bagian sini. Di atas formnya ya teman-teman. Jangan lupa, ini kelasnya harus kita buat class name. Oke. Nah, sekarang kita harus buat di sini validation error. Sorry, bukan di sini. Ini kita copy aja deh. Setelah itu kita pastekan di bagian sini. Ini kita rapikan dulu. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Jangan panik, ini hanya error biasa. Ini kita pastekan, ini kita hapus, ini kita ganti jadi error. Ini pun juga kita ganti jadi error. Kita perhatikan di sini errornya itu dia bukan array teman-teman. Jadi tidak perlu kita kasih index. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita refresh. Nah, saya buat sembarang dulu. Masuk. Kenapa dia ini ya tiba-tiba nggak ada error sama sekali? Coba kita lihat backendnya. Sepertinya ada kesalahan di bagian loginnya. Oke, saya tahu masalahnya. Seharusnya di sini kita kasih 402 ya teman-teman. Sekarang saya pergi ke login lagi. Maka dari itu di sini saya buat seperti ini. Saya buat ngasal. Emailnya harus valid ya teman-teman. Jadi saya buat di sini jadi seperti ini. Saya klik, tidak terjadi apa-apa. Kenapa jadi seperti ini? Oke, ini ada seharusnya ini muncul error ya teman-teman. Oke, validation error. Oke, ini seharusnya di login ya teman-teman, bukan di bagian sini. Ini kita copy, bukan di register teman-teman, tapi di login. Saya kurang fokus ya teman-teman. Oke, saya pastekan di sini. Saya rapikan dulu. Sekarang kita coba lagi. Nah, dia langsung muncul ya teman-teman errornya. Ya, ini sebenarnya untuk errornya ini bisa kalian custom ya di bagian backendnya. Di sini mana nih? Nah, di bagian sini teman-teman bisa kalian custom. Sekarang kita coba ulang lagi. Saya coba kosongkan semuanya. Oke, berhasil. Sekarang kita coba buat dia salah. Oke, berhasil. Sekarang kita coba buat benar. User at example.com password. Kita klik masuk. Oke, berhasil masuk ke dalam home-nya. Sekarang kita coba pergi ke console log. Kita perhatikan di bagian application. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan token ya teman-teman yang kita simpan di local storage kita. Nah, di sini kita coba buat middleware teman-teman. Gimana ya bilangnya? Ya, intinya ketika kita berada di home, seharusnya di bagian register atau halaman login tidak boleh kita kunjungi dong, ya kan? Coba kita kunjungi. Nah, bisa kita kunjungi teman-teman. Padahal kita sekarang statusnya sedang login gitu. Maka dari itu kita kasih dia penghalang gitu ya, atau middleware lah bilangnya ya. Sekarang kita coba buat di sini use effect ya. Nah, di sini saya buat use effect. Jangan lupa diinput di atasnya. Setelah itu di dalam sini saya buat if jika ada local storage get item sama dengan token, maka kita navigate ke home. Oke. Nah, di sini kita buat seperti ini. Oke.
Sekarang kita lakukan hal yang sama seperti di login untuk registernya. Kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita coba di bagian register lupa di import dulu. Oke, sekarang kita coba kita pergi ke halaman login. Tidak bisa, seharusnya dia langsung ke redirect ke bagian home. Kita coba ke register, juga tidak bisa, dia langsung redirect ke halaman home. Nah, sekarang kita buat tombol logout di sini. Nah, sekarang kita pergi ke dalam home. Di sini kita seharusnya menampilkan namanya, teman-teman. Maka dari itu saya buat di sini hello, nama kita. Nah, di sini kita langsung panggil saja. Sebelum itu kita buat sini cons atau stat, lebih tepatnya ya, user set di user sama dengan use stat. Kita buat seperti ini saja. Setelah itu kita buat navigate, cons navigate sama dengan use navigate. Nah, di sini kita buat token ya, atau lebih tepatnya kita ambil tokennya. Cons token sama dengan local storage get item token. Nah, di sini langsung kita fetch cons fetch data asynchronous sama dengan apa? Nah, langsung aja kita panggil Axios-nya. Axios default headers, kita pakaikan dia kita gunakan mirror, teman-teman. Di sini command authorization sama dengan mirror token. Oke. Sorry teman-teman, di sini seharusnya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat di bawahnya await Axios post metodenya. Kita copy aja dari postman yang ini, kita copy aja. Setelah itu kita buat di sini then, jika ada responnya kita oper, kita set di sini usernya response data. Oke. Nah, setelah itu di sini langsung saja kita buat use effect. Jadi ketika dia tidak ada tokennya, langsung di navigate ke login. Sebenarnya kita copy aja sih di bagian register, dia mungkin copy aja. Kita pastekan di sini. Nah, kita buat aja di sini if jika tokennya error atau tidak ada, kita navigate ke login. Setelah itu kita buat sini fetch data. Kita panggil function fetch data. Fetch data. Oke. Nah, di sini langsung aja kita buat logout handlernya. Atau function handlernya ya, logout handler ya. Sebenarnya kita melakukan banyak banget pemanggilan codingan sama gitu, tapi ya udahlah kita lakukan saja gitu, karena kan saya buat secara rinci seperti ini supaya teman-teman paham juga gitu ya. Nah, di sini kita butuh ini paste. Setelah itu saya copy ini, langsung copy aja dari sini. Ini kita buat local storage-nya dihapus di bagian tokennya. Token, oke. Setelah itu kita navigate ke login seperti ini. Ini tidak perlu ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung panggil aja di sini. Oke. User name. Kita coba dulu apakah berhasil dimunculkan. Use stat sama use effect-nya tidak diimport. Jangan lupa diimport ya teman-teman, sama use stat sama use effect lebih tepatnya. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya. Di sini tidak ada muncul nama kita. Sekarang kita coba cek ke konsol. Oke, ada masalah di sini. Oke, saya tahu masalahnya apa teman-teman. Sini harus diganti menjadi logout. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sih, tapi ini memang harus diganti gitu. Cuman errornya ini bukan dari situ teman-teman, bukan dari sini. Author. Oke, saya ketik sini teman-teman. Authorization. Kita copy, ini kita pastekan di sini. Sekarang kita cek ke browser. Oke, tidak ada error. Muncul nama kita ya. Mau ditampilkan emailnya pun juga bisa. Kita coba tampilkan. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita buat tombol di sini tombol logout gitu. Nah, sekarang kita buat di bawahnya button. Oke, sepertinya text editor saya tidak bekerja ya untuk membuat tag di React.js-nya. Ya udahlah, kita buat seperti ini aja. Class name btn danger. Saya buat sini logout atau pakai bahasa Indonesia aja deh, keluar. Jadi ketika di on klik, maka jalankan logout handler. Oke, seperti itu aja. Sekarang kita coba. Ingat ya, jadi home ini tidak akan bisa dikunjungi jika tidak ada token kita gitu. Kita klik di sini. Oke, sekarang kita coba ke home. Oke, langsung di redirect ke halaman login ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, kita akan kita akan modifikasi dulu untuk tampilan welcome ini teman-teman.
Nah, sekarang kita coba pergi ke welcome, coba. Oke, di sini ada terjadi masalah ya teman-teman. Coba kita cek, tidak ditemukan di bagian app di sini. Oke, di sini tidak ditemukan ya untuk welcome-nya. Sedangkan di bagian loginnya, sorry, bukan welcome tapi lebih tepat kayak gitu di sini. Nah, di sini kita bakalan buat tombol atau link gitu ya. Kita pergi ke bagian welcome, kita buat aja di sini link seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya buat aja misalkan ke login. Setelah itu saya buat sini login, saya buat di sini class name. Ya, mungkin saya buat aja teks ya info gitu ya. Setelah itu di sini saya buat register atau buat button aja deh. btn primary gitu ya. Nah, ini saya ganti jadi register. Sekarang kita cek ke browser. Oke, di sini ada terjadi masalah. Saya coba perbaiki bentar. Sini saya buat margin right, ya mungkin 2 deh. Coba kita lihat lagi hasilnya. Belum saya save kayaknya. Oke, ada masalah sepertinya di sini. Sorry, kalau menggunakan bootstrap 5 dia bukan margin right lagi tapi margin in. Oke, sesuai yang kita inginkan. Saya klik ini, dia pergi ke login. Cuman di bagian loginnya pun juga tidak ada tombol register. Saya copy, saya pergi ke sini ke login. Mungkin ini nggak perlu pakai btn primary, tapi lebih tepatnya pakai btn link lah ya, lebih bagusnya. Setelah itu di bagian registernya ini saya ganti menjadi, bukan lebih tepatnya saya tambahkan ini login, ini login. Oke, sekarang kita coba. Sorry, ini lupa kita input, jangan sampai kelupaan. Oke, di save. Yang di bagian loginnya juga jangan lupa diimport. Oke, seharusnya sudah diimport ya. Sekarang kita coba ke register. Satu lagi teman-teman, ada yang kurang, yaitu di bagian login dan register. Di login aja deh, kayaknya kita tambahkan home ya mungkin. Setelah itu saya buat di sini ya seperti ini aja. Oke, kita coba. Kita pergi ke home, ke login, register. Oke, ada kesalahan seperti di sini. Oke, kita coba lagi lihat di bagian register, bagian home, register. Oke, coba saya tambahkan ini garis miring ya. Terus di bagian login saya buat garis miring juga. Di bagian registernya, di bagian home-nya pun, sorry, di bagian welcome lebih tepatnya, saya kasih garis miring, garis miring. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita pergi ke register. Oke, berhasil. Di login, ke home, login. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Oke, sampai jumpa di kelas yang lain.